Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sadat Irfan Gumilar, Nadia Najahi, Firda Maulina Lestari, Erika Priani, dan Erina. Eh, Kami akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Kami berasal dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Mangga kepada pemateri yang pertama, Teh Firda Maulani Lestari. Baik, untuk subbab yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan struktur organisasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari struktur organisasional. Struktur organisasional atau organizational structure yaitu cara yang mana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Untuk mengetahui struktur organisasional, terlebih dahulu juga kita harus mengidentifikasi 6 elemen dari struktur organisasi. 6 elemen tersebut dilakukan oleh para manajer untuk membahas mengenai perancangan struktur organisasi seperti spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Next. Selanjutnya untuk spesialisasi kerja, pengertiannya spesialisasi kerja atau pembagian tenaga kerja ataupun work specialization untuk menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. Nah, untuk spesialisasi kerja di sini, next. Terdapat 6 desain pertanyaan yang penting dan jawabannya bagi perencanaan struktur organisasi yang layak. Yang pertama itu, jika terdapat pertanyaan sampai sejauh mana aktivitas dibagi lagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah, itu kita jawabannya itu mengenai spesialisasi kerja, karena di sini terdapat cantuman tentang pembagian kerja ataupun secara merata pembagian kerja dari struktur organisasional. Kemudian yang kedua itu, apabila terdapat pertanyaan atas dasar apakah pekerjaan akan dikelompokkan bersama-sama, maka kita harus mencantumkan jawaban mengenai departementalisasi ataupun pembagian tentang departemen pada masing-masing organisasi pada unit kerja tertentu. Kemudian yang ketiga itu terdapat pertanyaan kepada siapa individu dan kelompok akan memberikan laporannya. Kemudian jika terdapat pertanyaan seperti ini, maka kita harus menjawabnya dengan rantai komando. Karena hal tersebut mengenai struktural ataupun penyusunan tentang komando dalam suatu instansi unit kerja tertentu. Next. Selanjutnya, jika terdapat pertanyaan, banyaknya individu yang dapat diarahkan seorang manajer secara efisien dan efektif, maka kita harus menjawab tentang lingkup rentang kendali. Karena hal ini mencakup tentang kendali sejauh mana seorang individu ataupun manajerial ataupun atasan tentang keefisienan ataupun keefektifan dalam suatu kerja. Kemudian, jika terdapat pertanyaan di mana otoritas pengambilan keputusan terletak, maka kita harus menjawab tentang sentralisasi ataupun desentralisasi, tentang pembagian unit kerja pada suatu pokok departemen tertentu ataupun sesuai dengan kerjasama unit kerja tertentu. Kemudian, jika terdapat pertanyaan sampai sejauh mana akan terdapat aturan dan regulasi untuk mengarahkan para pekerja dan para manajer, maka kita jawabannya mengenai formalisasi. Next. Kemudian di sini terdapat fungsi dari spesialisasi kerja sendiri. Terdapat dua fungsi. Yang pertama itu spesialisasi kerja untuk menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. Kemudian yang kedua itu spesialisasi kerja untuk membagi pekerjaan ke dalam sejumlah langkah masing-masing diselesaikan oleh individu yang berbeda. Jadi setiap unit pekerjaannya itu dibagi ke dalam beberapa individu yang memang memiliki
job desk ataupun bagian-bagian dari kinerja tertentu dari suatu unit kerja tertentu. Kemudian di sini terdapat secara esensi tentang fungsi spesialisasi kerja ini. Para individu melakukan spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari sebuah aktivitas dan bukan secara keseluruhan. Jadi untuk spesialisasi kerja ini bukan mencakup terhadap keseluruhan unit kerja, tetapi terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian selanjutnya di sini terdapat keekonomisan dan ketidakekonomisan dari spesialisasi kerja. Keekonomisan sumber daya manusia dari spesialisasi. Di sini terdapat produktivitas dan spesialisasi kerja, di mana produktivitas itu mengarah kepada bentuk vertikal, sedangkan spesialisasi kerja mengarah kepada bentuk horizontal. Kenapa produktivitas mengarah kepada vertikal? Karena jika produktivitas seseorang dikala sedang mengerjakan sesuatu di unit kerja, itu produktivitasnya menurun, maka hasilnya itu, gambarannya itu akan menuju kepada ke arah bawah, yaitu titik terendah. Kemudian jika si produktivitas dari suatu karyawan itu meningkat, maka gambarannya itu akan ke arah atas, yaitu produktivitas secara arah yang paling tinggi. Kemudian untuk spesialisasi kerja itu secara horizontal dibagi juga menjadi spesialisasi kerja rendah dan juga tinggi. Kenapa si spesialisasi kerja ini gambarannya itu horizontal? Dikarenakan arti dari spesialisasi tadi tersendiri itu pembagian dari suatu job desk kinerja tertentu. Jadi pembagiannya itu secara rata sehingga bentuknya itu horizontal ataupun merata lurus. Kemudian di sini terdapat dampak dari keekonomisan spesialisasi, kemudian meningkat dan stagnan di atas, kemudian turun oleh dampak dari ketidakekonomisan sumber daya manusia. Nah, untuk ketidakekonomisan sumber daya manusia dari spesialisasi mulai muncul dalam bentuk seperti kebosanan, kelelahan, tekanan, produktivitas yang rendah, kualitas yang buruk, kemudian meningkatnya ketidakhadiran ketika suatu karyawan itu bekerja, dan tingkat perputaran yang tinggi yang mana lebih dari mengimbangi keuntungan suatu ekonomi di suatu unit perusahaan tertentu. Kemudian untuk masalah keekonomisan di sini, para manajer dapat meningkatkan produktivitasnya sekarang dengan memperluas dan bukan mempersempit lingkup aktivitas pekerjaannya. Kemudian memberikan para pekerja sebagai berbagai macam aktivitas pekerjaan akan memungkinkan bagi mereka untuk melakukan keseluruhan pekerjaan secara sampai selesai, serta menempatkan mereka dalam tim-tim dengan keahlian yang dapat dipertukarkan, seringkali dapat mencapai hasil yang lebih tinggi secara signifikan dengan meningkatnya kepuasan pekerja, sehingga tidak akan menimbulkan keturunan dampak dari ketidakekonomisan sumber daya manusia. Next. Kemudian untuk selanjutnya terdapat departementalisasi atau departmentalization, yaitu basis yang mana pekerjaan dalam organisasi dikelompokkan bersama-sama. Ketika pekerjaan telah dibagi ke dalam spesialisasi kerja, mereka harus dikelompokkan sehingga tugas-tugas umum dapat dikoordinasikan, sehingga ketika tugas-tugas mereka secara spesifikalisasi belum merata, maka harus diadakan departementalisasi untuk meratakan segala job desk yang mereka emban. Next. Di sini terdapat keuntungan departementalisasi dari tahap fungsional dan juga dari pandangan tipe produk ataupun jasa. Nah, untuk dalam hal fungsional ini, misalnya dalam rekayasa teknik ataupun akuntansi, manufaktur, personalia, dan departemen spesialis pasokan lainnya. Kemudian untuk keuntungan dari departementalisasi dari pandangan fungsional ini, secara efisiensi yang diperoleh dari penempatan para spesialis tersebut dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, terdapat keuntungan departementalisasi dalam pandangan tipe produk ataupun jasa. Dengan keuntungan utama di sini adalah meningkatkan akuntabilitas dari kinerja
semua aktivitas yang terkait dengan suatu produk atau jasa tertentu berada di bawah arahan dari seorang manajer tunggal. Next. Kemudian di sini terdapat 3 tahap yang harus dilakukan oleh para pelamar ketika akan melamar di suatu instansi tersebut sesuai dengan departementalisasi pada pandangan tahap yang telah dijelaskan tadi sebelumnya. Terdapat 3 tahap di sini. Tahap pertama itu validasi oleh divisi instansi yang bersangkutan. Tahap kedua, pemrosesan oleh Departemen Perizinan. Dan tahap ketiga itu penagihan pembayaran oleh Departemen Keuangan. Nah, untuk proses departementalisasi berfungsi untuk memproses para konsumen, sedemikian pula untuk memanajerial semua tahap yang harus dilakukan oleh para pelamar. Next. Selanjutnya terdapat rantai komando. Di dalam rantai komando sendiri terdapat beberapa bagian, kita ketahui terlebih dahulu pengertiannya. Yang pertama itu rantai komando atau chain of command, yaitu garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang memberikan laporan kepada siapa. Jadi untuk rantai komando di sini dimulai dari atasan hingga bawahan untuk menerangkan atau memberikan informasi dari atasan kepada bawahan secara struktural. Kemudian yang pengertian yang kedua di sini terdapat otoritas ataupun authority, yaitu hak inheren dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan harapkan perintah tersebut dipatuhi. Jadi untuk otoritas di sini ataupun kebijakan yang diberikan oleh atasan ini harus dipatuhi oleh bawahannya. Kemudian yang ketiga, terdapat kesatuan komando atau unity of command, yaitu gagasan bahwa bawahan hanya memiliki satu superior ataupun atasan yang kepada siapa dia bertanggung jawab secara langsung. Jadi untuk kesatuan komando di sini, atasanlah yang lebih bertanggung jawab terhadap bawahannya. Next. Selanjutnya terdapat rentang kendali atau span of control, yaitu sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara lebih efisien dan efektif. Nah, dalam rentang kendali di sini terdapat keuntungan dua jenis rentang kendali. Yang pertama dalam arahan sempit ataupun kecil, yang kedua itu dalam arahan lebih besar. Nah, untuk di dalam arahan lebih sempit atau kecil di sini, yang pertama itu berbiaya mahal karena dapat menambah jumlah level manajemen. Yang kedua itu melakukan komunikasi secara vertikal dalam organisasi yang lebih kompleks. Jadi merunut dari atas ke bawahan bukan secara horizontal. Kemudian yang ketiga itu mendorong terbukanya supervisi yang ketat dan melemahkan kemandirian pekerja. Kemudian untuk keuntungan rentang kendali dalam perspektif lebih besar, terdapat 6 perspektif. Yang pertama itu konsisten dengan upaya perusahaan untuk mengurangi biaya. Jadi untuk rentang kendali lebih besar ini dapat menimbulkan konsisten sehingga dapat mengurangi biaya dalam suatu unit kerja. Kemudian yang kedua itu dapat memangkas biaya atas. Kemudian yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Yang keempat itu dapat meningkatkan fleksibilitas antara atasan dan bawahan. Kemudian yang kelima itu semakin dekat dengan konsumen. Dan yang keenam, memberdayakan para pekerja. Next. Nah, di sini terdapat gambar sekaligus bagan tentang members at each level. Nah, members at each level ini itu artinya para anggota pada tiap level. Di sini terdapat organizational level, yaitu level organisasional, yaitu dari paling teratas ke bawah. Nah, di sini terdapat asumsi rentang 4 dan asumsi rentang 8, yang dimana dalam asumsi rentang 4 ini, dari tahap 1 sampai ke tahap ke-7, yaitu secara operasionalnya ataupun secara keseluruhan jumlahnya, tercantum kepada baris ataupun tahap ke-7, yaitu sebesar 4.096 dari 7 tahap di sini. Kemudian, untuk hasil dari tahap ke-7 asumsi rentang 4 ini,
secara keseluruhan managers level 1 sampai 6 itu yang berjumlah 1.365 sehingga dapat dioperasionalkan ataupun dijumlahkan menjadi 4.096. Sedangkan untuk asumsi rentang 8 di sini terdapat 5 tahap, yaitu secara operasionalnya ataupun keseluruhannya terdapat pada rentang tahap kelima, yaitu sebesar 4.096 dari managers level 1 sampai 4, yaitu dijumlahkan sebesar 585. Nah, ini merupakan suatu perbandingan antara rentang kendali yang berasumsi rentang 4 dan yang berasumsi rentang 8. Next. Kemudian di sini terdapat sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi ataupun centralization itu kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi ataupun decentralization yaitu kondisi yang mana pengambilan keputusan yang bersifat lokal. Next. Nah, dalam sentralisasi ataupun centralization ini, di mana para manajer puncak yang mengambil seluruh keputusannya dan para manajer level rendah hanya melaksanakan pengarahan dari mereka. Jadi untuk sentralisasi ini semuanya bertanggung jawab, tetapi yang selebihnya bertanggung jawab yaitu para manajer yang memimpin dan mengarahkan para bawahannya ataupun para karyawannya sendiri. Nah, konsep dari sentralisasi hanya meliputi otoritas formal, yaitu artinya hak-hak yang melekat pada suatu posisi. Next. Kemudian yang kedua di sini ada desentralisasi ataupun decentralization yang ditekankan pada para manajer yang terdekat kepada tindakan atau bahkan kepada kelompok kerja. Dalam suatu organisasi yang terdesentralisasi dapat bertindak lebih cepat untuk memecahkan permasalahan. Dan banyak orang yang akan memberikan masukan ke dalam keputusan di desentralisasi ini dan para pekerja sedikit cenderung untuk merasa terasingkan dari mereka yang mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kelangsungan pekerjaan mereka. Nah, dalam hal ini, riset terbaru mengindikasikan bahwa efek dari sentralisasi dan desentralisasi dapat diprediksi oleh organisasi yang tersentralisasi lebih baik dalam menghindari kesalahan komisi ataupun pilihan yang buruk. Sementara itu, organisasi yang terdesentralisasi lebih baik dalam menghindari kesalahan akibat kelalaian ataupun kehilangan peluang, sehingga dalam manajemennya berupaya untuk membuat organisasi menjadi lebih fleksibel dan responsif telah menghasilkan kecenderungan terbaru yang mengarahkan pada pengambilan keputusan yang terdesentralisasi oleh para manajer level bawah yang lebih dekat dengan tindakan dan umumnya memiliki lebih banyak pengetahuan yang terperinci mengenai permasalahan daripada para manajer puncaknya sendiri. Kemudian untuk desentralisasi sendiri seringkali diperlukan bagi perusahaan dengan lokasi di luar negeri. Kenapa? Karena hal itu dapat memicu pengambilan keputusan yang bersifat lokal yang diperlukan untuk memberikan tanggapan terhadap peluang keuntungan tiap-tiap daerahnya. Next. Selanjutnya di sini terdapat efek sentralisasi dan desentralisasi, yaitu untuk organisasi yang tersentralisasi lebih baik dalam menghindari kesalahan komisi ataupun pilihan yang buruk, sedangkan untuk organisasi yang terdesentralisasi itu lebih baik dalam menghindari kesalahan akibat kelalaian ataupun kehilangan peluang. Next. Kemudian di sini ada formalisasi, yaitu keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi itu telah terstandarisasi ataupun telah diatur sehingga rata-rata tersebut telah muncul ataupun telah ditetapkan di suatu perusahaan ataupun instansi tersebut. Kemudian dalam formalisasi di sini terbagi menjadi dua arahan. Yang pertama itu arahan tinggi dan yang kedua arahan rendah. Untuk arahan tinggi di sini, pekerjaan itu lebih melingkup secara eksplisit ataupun secara luar, sehingga banyak aturan organisasi dan prosedur yang terdapat formalisasi yang tinggi. Sedangkan untuk formalisasi dalam arahan rendah itu, perilaku pekerjaan itu relatif tidak terprogram, dan para pekerja memiliki sejumlah kebebasan besar untuk menjalankan kebijakan dalam pekerjaan. Sehingga dalam formalisasi arahan tinggi dan rendah itu memiliki keuntungan dan kelebihan tersendiri. Kemudian di sini terdapat fungsi formalisasi. Nah, formalisasi itu
bukan hanya menghilangkan kemungkinan para pekerja untuk terlibat dalam alternatif perilaku, tetapi juga bahkan menghapuskan kebutuhan bagi para pekerja untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada. Kemudian saya kepada Irina dipersilakan. Selanjutnya yang akan dibahas mengenai desain organisasi yang umum. Di dalam desain organisasi ada 3. Yang pertama itu struktur sederhana, yaitu suatu struktur organisasi yang dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada satu orang tunggal, dan kecilnya formalisasi. Yang kedua, ada birokrasi, yaitu suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan regulasi yang sekan. Yang ketiga, ada struktur matriks, yaitu mohon maaf dilanjut. Yang ketiga ada struktur matriks, yaitu suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Next. Kelebihan struktur sederhana. Kekuatan dari struktur ini terletak pada kesederhanaannya. Struktur ini cepat, fleksibel, murni, dan akuntabilitasnya yang jelas. Struktur sederhana bersifat tidak rumit. Struktur sederhana ini paling banyak diterapkan dalam bisnis yang berskala kecil, yang mana manajer dan pemilik adalah satu orang yang sama. Selanjutnya. Kelemahan struktur sederhana yang pertama, tidak memadai, karena formalisasinya yang rendah dan sentralisasi yang tinggi. Kelemahan utamanya, struktur ini menjadi semakin tidak memadai karena bertumbuhnya organisasi yang tinggi cenderung untuk menciptakan muatan informasi yang berlebihan pada posisi puncak. Seiring dengan meningkatnya besarannya, maka pengambilan keputusan umumnya menjadi lebih lambat, sehingga pada akhirnya dapat terhenti, sebagaimana eksekutif tunggal berusaha melanjutkan untuk mengambil seluruh keputusan. Yang ketiga, membawa kehancuran. Jika struktur ini tidak diubah dan dibuat menjadi lebih rumit, maka perusahaan akan kehilangan momentum dan pada akhirnya dapat mengarah pada kegagalan. Selanjutnya yang keempat ada segala sesuatunya bergantung pada satu orang, sehingga sangat beresiko. Selanjutnya. Kelebihan dari birokrasi. Kelebihan utama terletak pada kemampuannya untuk melakukan aktivitas yang terstandarisasi dengan cara yang sangat efisien sehingga menghasilkan skala ekonomis, penggandaan orang dan perlengkapan secara minimum, dan para pekerja yang dapat berbicara dalam bahasa yang sama di antara rekan mereka. Birokrasi dicirikan dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan regulasi yang diformalisasikan dengan ketat. Terus selanjutnya ada kelemahan birokrasi sendiri, yaitu dapat menciptakan konflik yang mana tujuan unit fungsional akan mengesampingkan keseluruhan tujuan dari organisasi. Kelemahan lainnya dari birokrasi adalah sesuatu yang kita semua menyaksikannya, kepedulian yang obsesif dalam mengikuti aturan. Selanjutnya ada struktur matriks.
Struktur matriks yaitu suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda. Yang pertama, menggabungkan antara departementalisasi fungsional dan departementalisasi produk. Di antaranya, kelebihan dari departementalisasi fungsional sendiri yaitu menempatkan seperti para spesialisasi bersama-sama. Sedangkan kelemahannya yaitu sulitnya mengordinasikan tugas dari para spesialis fungsional yang beraneka macam dengan tepat waktu dan dalam kisaran anggaran. Sedangkan departementalisasi produk tepatnya memiliki lawan dari manfaat dan kerugian. Struktur ini memfasilitasi koordinasi di antara spesialisasi-spesialisasi untuk mencapai penyelesaian tepat pada waktunya dan memenuhi sasaran anggaran. Selanjutnya, kelebihan struktur matriks yang pertama, kemampuannya untuk memfasilitasi koordinasi. Yang kedua, mengurangi sisi garis otoritas yang ganda akan mengurangi kecenderungan orang untuk menjadi terlalu sibuk melindungi dunia kecil mereka, yang mana tujuan organisasi menjadi kurang penting, dan memfasilitasi alokasi spesialis-spesialis dengan menyediakan bagi keduanya sumber daya yang terbaik dan cara yang efektif untuk memastikan pengembangan mereka yang efisien dan efektif. Selanjutnya, kelemahan utama dari struktur matriks yaitu terletak pada kebingungan dalam menciptakannya, karena kecenderungannya untuk mendorong perebutan kekuasaan dan tekanan yang diberikan kepada individu. Tanpa konsep kesatuan komando, maka ketidakjelasan mengenai siapa yang memberikan laporan, siapa yang meningkat secara signifikan, dan seringkali mengarahkan pada konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sadat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ke bagian menjelaskan opsi desain yang baru. Nah, di sini sebentar. Ada organisasi virtual. Organisasi virtual itu adalah organisasi inti kecil yang merupakan sumber luas terbesar fungsi bisnis. Dalam istilah virtual, organisasi virtual sangat tersentralisasi dengan sedikit atau tidak ada departementalisasi. Prototipe dari struktur virtual adalah perusahaan pembuatan film saat ini. Nah, lalu di organisasi virtual ini, pada tampilan di samping, memperlihatkan bahwa organisasi virtual yang mana manajemen melakukan alih daya semua fungsi utama dari bisnis, inti dari organisasi tersebut adalah sekelompok kecil para eksekutif yang memiliki pekerjaan untuk mengawasi secara langsung aktivitas apapun yang dilakukan di dalam kantor dan untuk mengordinasikan hubungan dengan organisasi-organisasi lain yang memproduksi, distribusi, dan melakukan fungsi penting lainnya bagi organisasi virtual. Garis yang terputus-putus, ini yang dari kelompok eksekutif yang terputus-putus ini merepresentasikan hubungan yang umumnya dipertahankan di bawah kontrak. Pada esensinya, para manajer dalam struktur virtual menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengordinasikan dan mengendalikan relasi eksternal umumnya dengan cara kaitan jaringan komputer. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan organisasi virtual. Kelebihan utama dari organisasi virtual adalah fleksibilitas, yang mana memungkinkan bagi para individu dengan gagasan-gagasan yang inovatif dan sedikit uang untuk sukses bersaing terhadap organisasi-organisasi yang lebih besar dan lebih mapan. Organisasi virtual juga menghemat sejumlah besar uang dengan menghapuskan kantor-kantor yang permanen dan peranan secara hierarki. Kelemahan dari organisasi virtual yaitu mereka berada dalam keadaan aliran yang terus-menerus dan reorganisasi. Berarti bahwa peran, tujuan, dan tanggung jawabnya itu tidak jelas, menciptakan ruang bagi perilaku berpolitik. Keselarasan budaya dan berbagai tujuan akan hilangnya karena tingkat interaksi yang rendah di antara para anggotanya.
Terus para anggota tim yang tersebar secara geografis dan tidak seringnya berkomunikasi akan sulit untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Selanjutnya ada organisasi yang tak terbatas. Next. Organisasi tak terbatas adalah organisasi yang berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diperdayakan. Struktur ini juga berupaya menghilangkan batasan vertikal dan horizontal yang dimana di dalam General Electric serta melebur batas eksternal yang menghalangi koneksitas perusahaan baik dengan pelanggan maupun suppliernya. Dalam menghilangkan batasan vertikal, maka manajemen meratakan hierarki yang meminimalkan status dan peringkat, yang dimana tim-tim dari hierarki tersebut melakukan pelaksanaan pada saat pengambilan keputusan. Biasanya melakukan secara partisipasif. Di dalam organisasi yang tak terbatas ini pula ada juga organisasi yang lebih ramping atau perampingan. Perampingan adalah sebuah upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi jumlah staf, atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan nilai tambah. Beberapa perusahaan menitik beratkan pada teknik manajemen ramping untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat dalam pengambilan keputusan. Di samping keunggulan organisasi yang ramping, dampak perampingan terhadap kinerja organisasi telah menjadi sumber perdebatan. Penurunan jumlah tenaga kerja memiliki hasil yang sangat positif dalam bentuk biaya upah yang lebih rendah. Perampingan perusahaan juga memiliki tujuan untuk meningkatkan strategi dan mendapat efek positif terhadap harga saham setelah pengumuman. Selanjutnya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam organisasi perampingan ini. Yang pertama ada investasi, di mana sebuah perusahaan yang melakukan perampingan ini menitik beratkan pada inti kompetensi yang akan lebih efektif ketika mereka berinvestasi dalam praktik kerja yang memiliki keterlibatan yang tinggi setelahnya. Kedua, ada komunikasi. Ketika para pemilik usaha melakukan upaya untuk membahas perampingan dengan para pekerjanya, maka para pekerja akan berkurang kekhawatirannya mengenai hasil dan merasa bahwa perusahaan mempertimbangkan pandangan mereka. Yang ketiga, ada partisipasi, di mana para pemilik usaha itu akan berkurang kekhawatirannya jika mereka dapat berpartisipasi dalam proses berbagai cara. Program pensiunan awal secara sukarela atau paket pesangon dapat membantu dalam mencapai perampingan tanpa pemecatan. Dan yang terakhir ada bantuan, yaitu berupa uang pesangon yang meliputi manfaat perawatan kesehatan dan bantuan pencairan. Pekerjaan akan memperlihatkan bahwa perusahaan peduli dengan para pekerjanya dan menghargai kontribusi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erika. Selanjutnya di sini telah dirangkum dan akan disajikan dua model desain organisasi yang ekstrim. Yang pertama ada model mekanistik. Model mekanistik merupakan suatu struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Sementara yang kedua ada model organik. Model organik merupakan struktur yang datar menggunakan hierarki silang dan tim-tim fungsional silang. Dengan formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan bergantung pada pengambilan keputusan partisipatif. Next. Nah, mengapa struktur organisasi berbeda-beda? Next. Struktur organisasi dibuat berbeda-beda dikarenakan terdapat perbedaan dari penyebab utama atau penuntut dari struktur organisasi itu sendiri. Next. Penentu yang dimaksud ada 4. Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, ukuran organisasi. Yang ketiga, teknologi. Dan yang keempat, ada lingkungan. Next. Strategi organisasi. Suatu struktur merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu diperoleh dari keseluruhan strategi yang dibuat oleh perusahaan. Oleh karena itu, kerangka strategi sangat penting untuk ditentukan.
Kerangka strategi pada saat ini menitik beratkan pada 3 dimensi strategi. Yang pertama ada strategi inovasi. Strategi inovasi merupakan suatu strategi yang menekankan pada pengenalan produk dan jasa baru yang utama. Yang kedua ada minimalisasi biaya, yaitu merupakan suatu strategi yang menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, penghindaran inovasi yang tidak diperlukan, atau biaya pemasaran, serta pemangkasan biaya. Yang ketiga ada imitasi. Imitasi merupakan suatu strategi yang berupaya untuk memindahkan produk baru atau ke dalam pasar yang baru, hanya setelah kelangsungan hidup produk tersebut telah terbukti. Next. Yang berikutnya ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi struktur organisasi secara signifikan. Biasanya organisasi yang mempekerjakan lebih dari 2.000 orang cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi yang lebih, level yang lebih vertikal, dan lebih banyak aturan serta regulasi daripada organisasi-organisasi yang skalanya kecil. Next. Berikutnya ada teknologi. Teknologi menggambarkan cara suatu organisasi mengubah masukan menjadi keluaran. Next. Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan merupakan lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri. Terdapat 3 dimensi utama lingkungan organisasi, yaitu kapasitas, yang kedua ada volatilitas, dan yang ketiga ada kompleksitas. Kapasitas sendiri mengacu pada keadaan di mana lingkungan dapat mendukung pertumbuhan, sedangkan volatilitas menggambarkan derajat ketidakstabilan di dalam lingkungan. Terakhir, kompleksitas, yaitu derajat heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen-elemen lingkungan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Sadat. Ya, baik. Kembali lagi kepada saya, desain dan perilaku organisasi. Pembentukan organisasi, hierarki tujuan organisasi. Berlingkup dari tujuan perusahaan keseluruhan sampai tujuan-tujuan khusus yang ditetapkan untuk masing-masing karyawan. Departementalisasi, masing-masing kegiatan ditugaskan ke departemen atau bagian yang berbeda dalam perusahaan termasuk manajer dan karyawannya. Lalu ada pewenang dan tanggung jawab. Manajer memberikan tanggung jawab kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh manajer. Selain tanggung jawab, bawahan juga diberi wewenang yang sepadan dengan tanggung jawabnya. Setelah melakukan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, bawahan harus memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya. Yang terakhir, menjamin komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas sangat penting agar organisasi bisa berjalan lancar. Lalu ada organisasi, garis, dan staf. Organisasi garis mempunyai kebaikan dan keburukan, diantaranya kebaikan organisasi garis, adanya kesatuan dalam pimpinan dan perintah. Pimpinan dapat lebih cepat dalam mengambil keputusan, sebab tidak perlu membicarakannya dengan orang lain. Yang ketiga, pimpinan dapat lebih cepat dalam memberikan perintah, sebab perintah tersebut dapat diberikan langsung pada bawahan. Yang keempat, menghemat biaya, sebab pengawasan dari berbagai kegiatan hanya dilakukan oleh seorang saja. Keburukan organisasi garis ada 3. Yang pertama, sering terdapat birokrasi yang menghambat jalannya perusahaan. Yang kedua, tidak adanya spesialisasi, menyebabkan tugas yang berat bagi para petugas sehingga kurang efisien. Yang ketiga, kurangnya kerjasama di antara masing-masing bagian. Lalu ada organisasi fungsional. Kebaikan organisasi fungsional yaitu ada 2. Masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli dalam bidangnya, sehingga terdapat keserasian antara tugas dan keahliannya. Yang kedua, tugas para manajer menjadi lebih ringan dengan adanya pembagian fungsi. Nah, lalu ada keburukannya, yaitu membingungkan para pekerja karena tidak ada kesatuan dalam pimpinan dan perintah. Yang kedua, tidak ada hubungan garis langsung dengan atasan. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang timbul tidak dapat
secara cepat diatasi. Yang keempat, kurangnya koordinasi sering menimbulkan perselisihan di antara para manajer. Lalu yang terakhir, organisasi komite. Kebaikan organisasi komite yaitu merupakan sebuah forum untuk saling bertukar pendapat di antara beberapa anggota. Yang kedua, keputusan ditentukan secara bersama-sama sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Lalu yang ketiga, menciptakan koordinasi yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan karena macam-macam komite tersebut dapat berhubungan langsung dengan para pelaksana. Keburukan organisasi komite yaitu kesulitan dalam mempersiapkan pertemuan karena masing-masing anggota sibuk dengan pekerjaannya. Yang kedua, keharusan untuk berkompromi. Yang ketiga, sering menimbulkan kesimpang siuran dalam organisasi. Yang keempat, tidak mempunyai kekuasaan untuk mendukung saran-saran yang diberikan. Selanjutnya ada desain struktur organisasi. Desain struktur organisasi yaitu sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Next. Selanjutnya ada kunci dalam membangun desain struktur organisasi yang baik sehingga dapat memotivasi karyawan, yaitu ada 4. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Yang kedua, ada pengelompokan pekerjaan. Pengelompokan pekerjaan pada dasarnya adalah suatu proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, yaitu proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, ada penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian atau koordinasi, yang dimana koordinasi tersebut adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya ada bentuk desain organisasi menurut Robbins tahun 2003. Bentuk ditentukan oleh tingkat formalisasi yang dilakukan, tingkat sentralisasi dalam organisasi, kualifikasi karyawan, span of control yang ada, serta komunikasi dan koordinasi yang ada dalam organisasi. Selanjutnya ada 4 bentuk organisasi, yaitu yang pertama ada organik. Pada organisasi yang berbentuk organik, maka dalam organisasi ini terdapat tingkat formalisasi yang rendah. Terdapat tingkat sentralisasi yang rendah, serta diperlukan training dan pengalaman untuk melakukan tugas pekerjaan. Selain itu, terdapat span of control yang sempit, serta adanya komunikasi horizontal dalam organisasi. Yang kedua, ada mostly organic, di mana formalisasi dan sentralisasi ini diterapkan pada tingkat yang moderat. Selain itu, diperlukan pengalaman kerja yang banyak dalam organisasi ini. Terdapat juga span of control yang bersifat antara moderat sampai lebar, serta lebih banyak komunikasi horizontal yang lebih bersifat verbal dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, ada mekanistik, yaitu adanya tingkatan formalisasi yang tinggi, tingkat sentralisasi yang tinggi, training atau pengalaman kerja yang sedikit, atau tidak terlalu penting. Dan ada juga span of control yang lebar, serta adanya komunikasi yang bersifat vertikal dan tertulis. Dan yang keempat ada mostly mekanistik, yaitu jenis ini tuh memiliki ciri-ciri yang pertama adanya formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, yang kedua adanya training yang bersifat formal atau wajib, yang ketiga ada span of control yang bersifat moderat, serta terjadi komunikasi tertulis maupun verbal dalam organisasi tersebut. Sekian. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kalau aku stop, langsung ke save gak? Ke drive nanti munculnya. Bisa di Gmail. Tapi harus diedit dulu, meren. Ini sama aku gak di pause soalnya. Aku lagi ngomong. Gimana nge-crop-nya?